Saat itu Ketua Bang Jong berkata, "Ah, apa?" Cheolmin menatapnya lagi. "Saya harap dapat melihat Anda lagi dalam waktu dekat." Lalu Cheolmin berbalik dan pergi. Kang Jo yang sudah menunggu di dekat pintu berkata, "Sepertinya sudah waktunya kita pergi." Cheolmin menjawab, "Ayo." Mereka pun keluar. Beberapa saat kemudian, mereka duduk di sebuah kafe. Sambil meminum minumannya, Cheolmin meletakkan gelasnya kembali ke meja. Kang Jo bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" Cheolmin menjawab, "Aku minta maaf." Kang Jo terkejut. "Hah? Kenapa? Ini bukan salahmu. Apa alasanmu meminta maaf?" Cheolmin memejamkan mata sejenak. "Aku seharusnya tidak membawamu bersamaku. Dengan begitu kau tidak perlu mengalami hal seperti itu." Kang Jo berkata, "Hah? Jangan khawatir. Ayo lupakan saja." Cheolmin bertanya, "Bagaimana kau bisa begitu santai di situasi seperti ini?" Kang Jo terdiam sejenak, mengingat masa lalunya. "Kau mungkin tidak ingat seperti apa berada di departemen olahraga. Dulu kami sering dipukul tanpa alasan. Itu membuatku terbiasa menghadapi hal seperti ini." Cheolmin berkata pelan, "Aku harap aku bisa mengatakan hal yang sama." Kang Jo menanggapi, "Ayolah, aku cuma mencoba mengangkat semangatmu." Cheolmin berkata, "Kalau kau baik-baik saja, aku malah tidak bisa menikmati situasi ini." Kang Jo bertanya sambil tersenyum, "Apa kau selalu mengubah mood secepat itu?" Cheolmin menjawab, "Aku kira kau tidak mau aku merasa buruk." Kang Jo berkata, "Aku berubah pikiran. Mungkin kau seharusnya merasa sedih. Sedikit saja, jadi berhentilah bertingkah seperti orang kuat dan tunjukkan sedikit emosimu. Tunjukkan aku beberapa air mata." Cheolmin berkata singkat, "Terlambat." Kang Jo tertawa kecil, "Baiklah." Cheolmin melanjutkan, "Ngomong-ngomong, mari lihat situasi kita sekarang. Ini adalah titik mula kita. Melihat bagaimana Han Song bereaksi, aku ragu firma konsultasi lain bisa memikat mereka. Aku harus mengubah rencana kita berdasarkan bagaimana semuanya dimulai." Kang Jo berkata, "Aku tidak mau bilang, aku sudah bilang, tapi aku menyarankanmu meminta bantuan profesor untuk membuat beberapa panggilan di sana-sini." Cheolmin menggeleng, "Tidak, ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan semudah itu." Kang Jo bertanya, "Kenapa?" Cheolmin menatap keluar jendela. "Musim panas akan berakhir." Kang Jo bingung, "Apa hubungannya dengan semua ini?" Cheolmin berkata pelan, "Sekarang musim gugur." Kang Jo semakin bingung, "Apa kaitannya?" Cheolmin berdiri perlahan, "Ayo kembali." Kang Jo terkejut, "Tunggu, maksudmu sekarang?" Tiba-tiba Cheolmin sudah berjalan meninggalkan tempat duduknya. Kang Jo segera berdiri, "Hei, bro, kenapa kau menyebut musim gugur?" Cheolmin, "Tunggu aku." Beberapa saat kemudian di kantor, Cheolmin menceritakan semuanya kepada para stafnya. Setelah mendengarnya, Soyung berkata, "Apa? Sungguh? Bahkan kalau kita adalah startup, bagaimana bisa mereka melakukan itu?" "Sunbae, apakah kamu tidak apa?" Cheolmin menjawab dengan tenang, "Ya, aku tidak apa-apa. Jangan sedih, itu hanya akan membuatku merasa buruk." Seongwon berkata, "Tapi, Sunbae, orang itu sangat jahat." Soyung bertanya lagi, "Apa kita melewatkan sesuatu di data kita?" Seongmi menjawab, "Itu mungkin saja. Mungkinkah kita harus mulai membuat website perusahaan?" Soyung bertanya, "Apa perintahmu, Sunbae? Menyiapkan data untuk perusahaan lain?" Seongwon menambahkan, "Dan bagaimana dengan websitenya?" Cheolmin menjawab, "Jangan khawatir, kalian tidak perlu melakukan apapun. Aku hanya merasa bersalah tentang bagaimana semua ini terjadi. Aku membuat keributan besar tentang itu dan kembali dengan tangan kosong." Soyung berkata, "Itu bukan salahmu kalau orang itu brengsek." Seongmi menambahkan, "Ya, tidak ada yang menyalahkanmu karena ini." Soyung berkata lagi, "Bahkan kalau kita mendapatkan kontrak itu, dia pasti akan menghina kita atas pekerjaan kita." Cheolmin tertawa kecil, "Terima kasih karena pengertiannya." Soyung menjawab, "Tentu saja, kami begitu." Cheolmin berkata, ya, jadi biarkan aku bernapas dulu." Ia mengetuk meja dengan jarinya. Mari lihat. Ya, aku bisa minum hari ini, jadi ayo pergi ngopi dan minum beberapa botol." Cheolmin berkata, "Bagaimana kalau kita pergi ke tempat Kang Jo?" Kang Jo langsung menjawab, "Tunggu, apa bagimu rumahku itu clubhouse atau apa?" Cheolmin tersenyum, "Memangnya bukan?" Kang Jo menggeleng, "Bukan, itu masalahnya." Soyung berkata, "Tunggu, Sunbae, ini bukan waktunya untuk itu." Songmi juga berkata, "Itu benar, kita masih punya data, ayo gunakan untuk mendapatkan kontrak lain." Cheolmin mengangkat sebelah tangannya, "Tenanglah, kita tidak perlu melakukan itu. Tidak perlu mengalihkan perhatian kita. Kita lanjut dengan Han Song, aku pasti akan mendapat kontrak itu." Songmi terkejut, "Apa? Setelah semua itu, kamu masih mau bekerja dengan mereka?" Cheolmin menatap dengan dingin, "Tentu saja, kapan aku pernah menyerah secepat itu?" Dalam hati Songwan bergumam, "Mulai lagi, Sunbae dan dendamnya. Han Song, semoga beruntung." Cheolmin berkata lagi, "Saat mereka merendahkanku, mereka perlu melakukan lebih dari itu untuk menghentikanku." Dalam hati Cheolmin bergumam, "Ini bukan apa-apa, aku menolak untuk menyerah." Han Song, tunggu saja. Beberapa hari kemudian, di sebuah tempat dengan spanduk bertuliskan, Violet, Cheolmin berkata,
Ini dia yang pemimpin bagian Sonyo Tae bilang padaku. Kelihatannya menarik, karena ini seminar yang direkomendasikan pemimpin bagian San, seharusnya tidak terlalu buruk. Setelah memasuki ke dalam, Cheolmin disambut oleh seorang resepsionis yang berkata, "Selamat datang, izinkan saya mendaftarkan Anda." Cheolmin menjawab, "Tentu." Ia menyerahkan kartu miliknya. "Ini dia." Orang itu membaca kartu tersebut lalu berkata, "Kami senang bisa memiliki Anda bersama kami. CEO Kim Cheolmin dari konsultasi manajemen, Anda boleh masuk lewat sini." Cheolmin menjawab, "Terima kasih." Setelah memasuki ruangan, banyak orang terlihat berdiri sambil berbincang-bincang. Cheolmin berkata, "Ini lebih besar dari yang aku kira." Tiba-tiba seseorang memanggilnya, "CEO Kim, sebelah sini." Cheolmin menoleh, "Ah, pemimpin bagian Sanyo Tae. Anda datang cukup awal." Sanyo menjawab, "Aku sudah sampai kemarin." Cheolmin berkata, "Nampaknya manajemen dari Chili juga di sini." Sanyo menjawab, "Ya, banyak perusahaan dari negara yang berbeda memutuskan untuk datang kali ini. Aku sudah berbincang dengan beberapa dari mereka saat makan." Cheolmin berkata, "Berdasarkan ekspresimu, sepertinya berjalan lancar." Sanyo tertawa kecil, "Aku tahu kamu bisa mengetahuinya." Cheolmin berkata, "Aku akan menyarankan Anda untuk tidak bertindak terlalu agresif." Sanyo menjawab, "Kamu juga punya pendapat yang sama. Pemimpin kamu juga punya pendapat yang sama. Sementara tenaga kerja manual di Amerika Selatan murah, kami masih perlu berhati-hati mempertimbangkan total biayanya." Cheolmin tersenyum, senang mendengarnya. "Kalau aku harus memberi saran, aku akan memprioritaskan meningkatkan keamanan." Sanyo berkata, "Seperti yang terjadi, kami sudah berpikir untuk merekrut kontraktor tentara swasta untuk itu." Cheolmin menjawab, "Meskipun itu bagus, hal terbaik yang bisa Anda lakukan." Di sisi lain, seseorang berkata, "Jadi ini cara pentolan perusahaan berbicara." Asisten Hong di sampingnya berkata, "Aku tidak memahami sama sekali, tapi itu masih memukau. Catat sebanyak yang kau bisa." Beberapa saat kemudian, acara pun dimulai. Seseorang berbicara di podium dengan panjang lebar. Dalam hati Cheolmin bergumam sambil duduk di kursinya, "Ini sedikit mengecewakan. Aku berharap setidaknya aku bisa belajar hal baru." Sanyo menoleh kepadanya dan berkata, "Aku tahu ini ide yang bagus. Ada banyak yang bisa dipelajari dari sini." Cheolmin menjawab, "Ah, sepertinya begitu. Ini memang ide yang bagus." Dalam hati Cheolmin bergumam, karena ini adalah ide pemimpin bagian Sanyo. Di samping itu, Hansong seharusnya juga di sini. Pemateri di depan sibuk menjelaskan materinya. Setelah beberapa saat, materi pun selesai dan para peserta mulai berbincang-bincang kembali. Sanyo menghampiri Cheolmin dan mereka berjalan bersama. Sanyo berkata, "Konstruksi gudang gandum kiri sedikit berubah." Cheolmin menjawab, "Sepertinya angka perdagangan yang diharapkan seharusnya meningkat." Lalu Sanyo berkata, "Aku tahu itu, tapi seberapa banyak peningkatannya karena semakin dikenal." Sementara itu, dua orang di belakang mereka memperhatikan dan berkata, "Lihat, bukankah itu Wang Jo Ing di sebelah sana?" Rekannya menjawab, "Aku dengar orang-orang dari Chili ada di sini. Ayo coba dapatkan perhatian mereka." Temannya berkata lagi, "Apa Anda sudah memperhitungkan semua ini? Waktunya terlalu sempurna." Rekannya bertanya, "Dari mana Anda mendengar tentang ini?" Dalam hati Cheolmin bergumam sambil mendengarkan mereka. Mereka ada di mana-mana, berpikir orang-orang akan menikmati gosip. Cheolmin berkata, "Kemunculan pemimpin bagian Sanyo tampaknya menjadi cukup populer." Sanyo tersenyum, "Ah, maksudmu orang-orang itu? Mereka yang suka berbicara di belakangku." Cheolmin berkata, "Anda sepertinya mengenal mereka." Sanyo menjawab, "Ya. Lagi pula banyak perusahaan menggunakan jasa pengiriman kami." Tiba-tiba seseorang memanggil, "Pemimpin bagian San." Sanyo terlihat sedikit terkejut. Orang itu berkata, "Tidak menyangka aku akan melihatmu di sini." Sanyo bertanya, "Bukankah Anda manajer umum?" Pria itu tersenyum, "Ya, sudah lama ya." Sanyo berkata, "Memang sudah lama. Senang melihatmu lagi." Manajer itu berkata, "Ini pertama kalinya kita bertemu setelah sekian lama. Rasanya aku juga pernah melihat kalian berdua sebelumnya." Orang lain ikut menyapa, "Suatu kehormatan bagi saya." Manajer itu lalu menatap Cheolmin. "Dan siapa ini? Apa dia pegawai baru?" Sanyo menjawab, "Ah, dia ini Kim Cheolmin, CEO dari manajemen konsultasi." Manajer itu berkata, "Jadi begitu. Dia yang memberikan saran profesional untuk ekspansi kami di sini." Kemudian ia berkata lagi, "Ah, aku minta maaf. Aku membuat kesalahan. Maaf jika memberi kesan buruk. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Oh Seon-yong, manajer umum dari Chili." Cheolmin menjawab, "Aku Kim Cheolmin, CEO manajemen konsultasi Kiai Haji. Kami tidak hanya seperti karyawan yang Anda kira." Manajer itu tersenyum kecil, "Aku minta maaf untuk itu." Cheolmin berkata, "Mungkin karena Anda melihat gairah pemula dalam diriku. Bukankah begitu?" Manajer itu tertawa ringan, "Benar, memang seperti itu. Aku tahu betapa sulitnya bagi pemimpin bagian Sanyo memasuki Chili. Suatu kehormatan bisa bertemu dermawannya." Cheolmin berkata, "Kalau ada kesempatan, aku pasti akan menunjukkan beberapa gaya itu."
Manajer itu berkata lagi, kami sebenarnya perusahaan pembuat komponen mobil. Kau tidak tahu apa yang mungkin terjadi. Kita bisa membahasnya lebih lanjut saat makan, kalau memungkinkan. Cheolmin menjawab, terima kasih. Aku pasti akan menerima tawaran Anda saat ada kesempatan. Manajer itu tertawa kecil, senang mendengarnya. Aku akan menunggu panggilanmu. Tiba-tiba, dari kejauhan, Ketua Bang Jong melihat Cheolmin dan berkata, hah, siapa yang kita punya di sini? Si sombong itu, bukankah itu dia? Kenapa dia datang ke tempat seperti ini? Apa yang dia rencanakan kali ini? Sementara itu, Cheolmin sudah duduk dan makan bersama di meja. Setelah makan, salah satu dari mereka berkata, lumayan enak. Cheolmin berkata, aku setuju. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ia berkata, oh, permisi. Aku harus pergi. Salah satu klienku baru saja sampai. Cheolmin berkata, silakan. Ia menjawab, terima kasih. Cheolmin berkata lagi, aku juga menikmati waktu ini. Tiba-tiba seseorang menghampiri Cheolmin dan berkata, hei, dia adalah Ketua Bang Jong. Saat itu Ketua Bang Jong bertanya, apa yang keparat sepertimu lakukan di tempat seperti ini? Dalam hati Cheolmin bergumam, Presiden Bang Jong, aku tahu dia akan ada di sini. Cheolmin pun berdiri dari mejanya dan berkata, untuk berpikir kita akan segera bertemu lagi, Presiden Bang. Alasannya cukup sederhana, pekerjaanku mengharuskanku mengunjungi tempat seperti ini, itu saja. Ketua Bang Jong mendengus. Hah, begitukah? Masih saja sombong. Apa kau di sini untuk menipu beberapa orang lagi? Cheolmin menjawab dengan tenang, tentu saja tidak. Ketua Bang Jong berkata lagi, aku tidak bisa memikirkan alasan lain untuk keparat sepertimu berada di tempat seperti ini. Cheolmin berkata, oh, tidakkah kau berpikir aku akan bertemu denganmu di sini? Ketua Bang Jong mengerutkan kening. Apa yang kau bicarakan? Tiba-tiba dari belakang Ketua Bang Jong, seseorang berkata, ya, lihatlah siapa yang kita miliki di sini. Ketua Bang Jong menoleh. Ah, apa? Tidakkah kau lihat kami sedang berbicara? Orang itu tersenyum kecil. Ah, maaf tentang itu. Sudah lama sejak aku terakhir kali melihat temanku di sini. Jadi, apa yang sedang kalian bicarakan? Ketua Bang Jong berkata dengan kesal. Apa teman? Dengar, bocah sialan. Apa kau pikir ini tempat di mana kau bisa berbuat seenaknya? Orang itu tetap tersenyum. Maaf mengganggumu. Izinkan aku meminta maaf. Ini kartu bisnisku. Ketua Bang Jong mengambil kartu itu dengan cepat. Kau pikir kau orang penting? Mari kita lihat kartu bisnismu. Mari lihat sepenting apa dirimu, bocah kemarin sore. Setelah melihatnya, Ketua Bang Jong sedikit terkejut. Apa? Tidak mungkin. Jong Yun dari Daijin Industries. Pria itu mengangguk. Itu benar. Senang bertemu denganmu, Presiden Bang dari Hanjong The Steel. Ketua Bang Jong tampak sedikit gugup. Kau berteman dengannya? Jong Yun menjawab. Benar, ada beberapa hal yang terjadi, dan sekarang kami adalah teman baik. Apa ada masalah? Ketua Bang Jong segera menggeleng. Ah, tidak ada. Silakan menikmati waktumu dengan temanmu. Aku akan undur diri. Ia tersenyum masam sebelum pergi. Sementara itu, Jong Yun melepaskan tangannya dari bahu Cheolmin. Bukan seperti ini yang aku bayangkan akan terjadi. Tapi senang melihatmu lagi. Cheolmin menjawab, aku tidak tahu semuanya akan jadi seperti ini. Terima kasih sudah membantu. Jong Yun tersenyum. Ayo, kita duduk di sebelah sana. Cheolmin mengangguk. Baiklah. Sementara itu, Ketua Bang Jong berjalan pergi dengan cepat sambil bergumam dalam hati. Apa yang sebenarnya terjadi? Bocah itu tidak bisa dipercaya. Dia punya koneksi dengan perusahaan seperti Daijin. Tiba-tiba seseorang melihatnya dan berkata, halo, Presiden Bang. Ketua Bang Jong menoleh. Ah, CEO Seol. CEO Seol berkata, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Apa ada masalah? Kamu terlihat tidak baik. Ketua Bang Jong menghela napas. Ah, tentang itu, ada ular. Ya, aku tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Tidak peduli bagaimana caranya, aku pasti akan mengeksposnya. CEO Seol mengernyit. Ular, siapa itu? Ketua Bang Jong berbisik sambil mengarahkan pandangannya ke meja Cheolmin. Itu orang di sana, bajingan itu. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menyelinap masuk. Tiba-tiba CEO Seol langsung menyela. Presiden Bang, bagaimana kamu mengenal CEO Kim? Ketua Bang Jong terkejut. Apa maksudmu? Apa dia juga mendatangimu? Jangan bilang kau ditipu olehnya. CEO Seol langsung menegang. Apa yang salah denganmu? Jaga ucapanmu. Kamu tidak punya hak merendahkan CEO Kim seperti itu. Ketua Bang Jong bingung. Tunggu, ada apa ini? CEO Seol berkata lagi. Ingat yang aku katakan padamu terakhir kali saat kita minum. Aku bertemu seseorang yang memberitahuku cara lepas dari Hanjong. Berkat orang itu, aku mendapatkan kembali semua uangku yang hilang. Ketua Bang Jong mengangguk perlahan. Aku ingat, itu sebabnya aku memintamu memperkenalkan orang itu padaku. Tiba-tiba wajahnya berubah. Tunggu, tidak mungkin. Apa orang itu Kim Cheolmin? CEO Seol menghela napas. Ya, bodoh. Orang itu adalah Kim Cheolmin. Ketua Bang Jong terkejut. Hah? CEO Seol melanjutkan.
Sungguh aku tidak percaya. Kamu harus belajar menilai orang lebih baik. Kita bicara lagi nanti, tapi kamu harus berhati-hati. Dalam hati, Ketua Bang Jong bergumam. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia orang yang membantu CEO Seoul? Dia bahkan punya hubungan dengan Daijin Industries, bagaimana ini bisa terjadi? Sementara itu, di meja lain, setelah berbincang cukup lama, Jong Yun tertawa terbahak-bahak. Ah, sungguh, Presiden Bang benar-benar mengatakan itu. Hahaha, itu sangat lucu. Tapi memang dia terkenal seperti itu. Cheolmin menghela napas. Hei, tidakkah kau pikir tertawamu itu berlebihan? Jong Yun menjawab sambil masih tertawa. Mau bagaimana lagi? Ini terlalu lucu. Sudah lama aku tidak tertawa sekeras ini. Sekarang coba pikir, bukankah kau seharusnya berterima kasih padaku? Cheolmin langsung menjawab. Tidak. Jong Yun terdiam sesaat. Apa maksudmu? Aku bisa saja menjelaskan situasinya, dan semuanya akan baik-baik saja. Cheolmin berkata dengan tenang. Aku punya caraku sendiri untuk mengurus ini. Serahkan padaku. Saat itu, Jong Yun berkata. Tapi, kau sadar kalau ada opsi yang lebih mudah, kan? Cheolmin menjawab. Aku tahu. Jong Yun tersenyum. Senang kau setuju. Bagus. Cheolmin berkata lagi. Tidakkah kau seharusnya berada di meja VIP? Mengingat level pengaruh Daijin, Jong Yun menjawab santai. Ayahku ada di sini. Selain itu, aku tidak terlalu tertarik dengan hal seperti itu. Cheolmin bertanya, kau membiarkan referensimu mempengaruhi bisnismu. Jong Yun menjawab, itulah yang membuat kita bisa berbincang seperti ini. Cheolmin berkata, aku harus menelepon malam ini, jadi aku akan segera pergi. Jong Yun terkejut. Apa? Sudah. Kalau kau menunggu sebentar lagi, kau bisa berbicara dengan Presiden Daijin. Kesempatan seperti itu tidak mudah datang. Cheolmin menjawab tenang, aku akan menyerahkannya pada orang lain yang lebih membutuhkannya daripada diriku. Jong Yun menghela napas. Kalau itu menyangkut bisnis, tidak, lupakan saja apa yang aku katakan. Lagi pula kau mungkin akan memutus hubunganmu denganku. Saat itu, Cheolmin berdiri dari mejanya. Kau cepat belajar, waktunya bagiku untuk pergi. Jong Yun berkata, setidaknya habiskan makananmu. Aku tidak bermaksud mengganggu. Cheolmin menjawab, aku pikir kau mungkin salah paham. Izinkan aku memberimu petunjuk. Ia berhenti sejenak. Baru-baru ini ada banyak transaksi terkait TVS antara Argentina dan Uruguay. Sampai jumpa. Jong Yun terdiam sesaat. Argentina dan Uruguay, aku harus segera bergerak. Sementara itu, Cheolmin berjalan keluar sambil bergumam dalam hati. Itu informasi penting, tapi aku masih ingin menjaga hubungan baik dengan Jong Yun, jadi menurutku itu sepadan. Setibanya di luar gedung, sebuah mobil putih berhenti di depannya. Seseorang memanggil, CEO Kim. Cheolmin menoleh dan melihat CEO Seoul. CEO Seoul berkata, apa kamu sudah mau kembali? Cheolmin menjawab, ya, baru saja menyelesaikan beberapa urusan. CEO Seoul tersenyum tipis. Begitukah? Pasti akan banyak yang terjadi siang ini. Apa kamu juga mau kembali sekarang? Cheolmin berkata, ya. CEO Seoul melanjutkan, aku kebetulan melihatmu keluar dan berpikir harus menyapamu. Bagaimana kalau kita lanjutkan pembicaraan di tempat lain? Silakan masuk. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di sebuah kafe. Mereka duduk saling berhadapan. Cheolmin berkata pelan, saya harus berterima kasih kepada Anda lagi. Keluarga saya menjadi lebih bahagia dari sebelumnya. Semua berkat Anda. Ia sedikit menundukkan kepala. CEO Seoul terlihat canggung. Tidak apa, aku sungguh tidak tahu bagaimana harus merespons. Cheolmin berkata, saya tidak tahu harus melakukan apa selain berterima kasih dari lubuk hati terdalam. CEO Seoul menghela napas. Kau sungguh tidak perlu. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu, CEO Kim. Lalu CEO Seoul berkata, aku berhutang terima kasih padamu untuk hal yang baru-baru ini. Jadi terima kasih, CEO Kim. Ia sedikit menundukkan kepala. Cheolmin terlihat bingung. Hentikan, Anda tidak perlu melakukan ini. Tolong jangan seperti ini. CEO Seoul tersenyum tipis. Seperti dirimu, aku hanya mengungkapkan rasa syukurku. Cheolmin bertanya, apa yang sudah saya lakukan sampai Anda berterima kasih? CEO Seoul menjawab, saran yang kau berikan sangat membantu. Cheolmin berpikir sejenak, saran apa? Oh, maksud Anda itu. CEO Seoul mengangguk. Ya, benar, karena itu kami bisa menekan kerugian. Cheolmin tersenyum kecil. Oh, jadi itu maksud Anda. Senang mendengarnya. CEO Seoul berkata, ini semua berkat dirimu. Apa kamu sungguh tidak masalah memberikan informasi itu secara gratis? Kamu sebenarnya bisa mendapat komisi yang lumayan. Cheolmin menjawab tenang, tidak masalah. Ada hal yang jauh lebih penting bagiku, seperti memastikan kebahagiaan keluargaku. CEO Seoul terlihat sedikit terkejut. Bukan sesuatu yang biasanya aku dengar dari pebisnis lain. Cheolmin bertanya, apa yang tadi Anda katakan? CEO Seoul menggeleng. Ah, tidak ada. Aku hanya berpikir ini terasa seperti takdir. Ia melanjutkan, aku ingin memanjakanmu setelah selesai melihat-lihat seminar. Cheolmin bertanya, kenapa begitu? CEO Seoul berkata serius.
Aku ingin tahu nomor rekening bankmu. Akan lebih benar kalau kamu dibayar. Bagaimana dengan kontrak 1 tahun? Aku akan memberimu keuntungan yang berada di luar perkiraanmu. Cheolmin langsung menggeleng. Tidak apa-apa. Anda tidak perlu melakukan itu. Rasanya tidak benar. Chao Seol berkata tegas. Tidak, ini dua hal yang berbeda. Cheolmin menjawab, saya tidak memberitahunya karena ingin Anda membalasku. Chao Seol tersenyum. Aku sangat sadar akan hal itu. Aku hanya ingin memberimu apa yang layak kamu dapatkan. Dalam hati Cheolmin bergumam. Aku bisa tahu dari pertemuan dengan banyak pebisnis. Tidak ada niat tersembunyi di matanya. Dia sungguh hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia berpikir lagi, cukup menakjubkan melihat seseorang seusianya bisa begitu sukses. Tapi yang membuatku heran adalah betapa dia masih begitu rendah hati. Kenapa aku tidak seperti itu? Kenapa dulu aku begitu bodoh? Cheolmin menarik napas pelan. Itulah sebabnya kali ini aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa menerima uang dari pemimpin Seoul, Daihan. Lalu Cheolmin berkata, kalau itu benar-benar yang Anda rasakan, bagaimana kalau Anda membelikanku apartemen setelah masa sewanya selesai? Mari anggap itu sebagai bayaran atas bantuanku. Chao Seol tampak berpikir sejenak. Cheolmin melanjutkan, saya akan membayar Anda kembali jika biayanya melebihi jumlah yang sebenarnya ingin Anda berikan kepada saya. Bagaimana menurut Anda? Chao Seol tersenyum tipis. Baiklah, sekarang mari kita bicara tentang seberapa berhasilnya saranmu. Saat itu Cheolmin bertanya, maaf, apa yang Anda bicarakan? Chao Seol menjawab, apakah kamu tahu seberapa banyak yang Jiliun Silikon hasilkan per tahun? Cheolmin berkata, sejujurnya, saya tidak yakin. Chao Seol melanjutkan, aku rasa kamu salah paham kenapa aku membahas ini, jadi biarkan aku memperjelas. Karena peningkatan laba, kami akan memperbaiki area istirahat dan kafetaria pegawai. Selain itu, kami juga akan memberi bonus khusus kepada pegawai kami, dan kami masih memiliki banyak sisa keuntungan. Cheolmin terbatuk pelan. Oh, begitukah? Dalam hati Cheolmin bergumam. Kalau dipikir-pikir, dia bisa melakukan semua itu dan masih memiliki uang cadangan. Hanjung, aku penasaran seberapa banyak revenue yang mereka curi dari Jiliun. Sampai titik ini, aku harus tahu. Chao Seol berkata lagi. Aku tidak menyimpan apapun dari keuntungan itu setelah digunakan. Itu bukan sesuatu yang aku percaya untuk dilakukan. Cheolmin mengangguk. Saya ingat Anda pernah mengatakan itu. Chao Seol melanjutkan. Kalau begitu kamu seharusnya mengerti kenapa aku bertindak seperti ini. Cheolmin menjawab, meskipun begitu, saya tetap tidak bisa menerima uang itu. Mungkin lebih baik kita membicarakan hal lain. Chao Seol bertanya, apakah ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membalas kebaikanmu? Cheolmin berkata, saham seharusnya tidak masalah, karena Anda sangat bersikeras. Chao Seol terkejut. Tunggu, apa? Saham? Cheolmin menjelaskan, dengan kata lain, saya ingin berinvestasi pada Anda. Saya percaya di masa depan Jiliun akan tumbuh secara eksponensial. Untuk saat ini, lebih baik bagi saya memiliki saham perusahaan. Chao Seol tertawa kecil. Ini menarik. Cheolmin melanjutkan, itu keputusan akhir saya. Mari kita biarkan seperti itu. Saya tidak menerima kata tidak dalam hal ini. Chao Seol berkata, aku penasaran apakah kamu terlalu melebih-lebihkan potensi pertumbuhan kami. Cheolmin menjawab tenang, tidak masalah. Saya bisa dengan mudah mengurusnya jika saya menjadi pemegang saham mayoritas. Chao Seol tersenyum tipis. Nampaknya takdir sudah mengikat kita berdua. Dan ini bukanlah akhir. Cheolmin menanggapi, saya harap Anda tidak punya pikiran lain. Lagi pula Anda yang ingin menunjukkan rasa terima kasih. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Chao Seol tertawa kecil. Aku dengar kamu orang yang keras kepala, dan sepertinya kamu sedikit tersinggung. Cheolmin menjawab, dengan mengatakan itu, saya anggap kita sudah menyimpulkan semuanya. Sekarang saya bisa fokus sepenuhnya tanpa khawatir. Chao Seol kembali tertawa pelan. Itu bagus. Dalam hati Cheolmin bergumam, sampai sekarang aku sudah merasakan betapa sakitnya harus berdiri sendiri. Aku ingin mulai melihat seperti apa rasanya berada di sisi lain pagar, seperti Chao Seol, Daewon, menjalani hidup di mana aku bisa membalas budi kepada orang-orang di sekitarku. Beberapa saat kemudian, di gedung perusahaan Cheolmin, Soyoung yang sedang bekerja berkata, selamat datang. Songmi bertanya, kamu sudah kembali. Tiba-tiba Soyoung terkejut. Ah, siapa? Cheolmin langsung berkata, ini kantor kami. Chao Seol yang berdiri di belakangnya berkata, tempatnya terlihat bagus. Cheolmin menjawab, masih cukup kecil, dan mereka adalah pegawaiku. Chao Seol mengangguk. Begitukah? Songwon berkata, oh, senang bertemu Anda. Mereka mulai berbisik-bisik. Songmi berkata pelan, apa yang terjadi? Songwon menjawab, aku tidak tahu siapa itu. Soyoung ikut berkata, aku dengar dia pergi perjalanan singkat. Chao Seol sedikit menundukkan kepala. Senang bertemu kalian. Ia menyerahkan kartu bisnis. Aku hanya menjalankan perusahaan kecil. Namaku Seul Daewon. Soyoung menerima kartu itu. Ah ya, saya Park Soyoung, tunggu sebentar. Chao Seol tersenyum.
Tenang saja, Soyung berkata, izinkan saya mencari kartu bisnis saya. Ah, ini dia. Ia menyerahkan kartunya. Silakan, terima kasih sudah menunggu. CEO Seol menerimanya. Terima kasih. Ia tersenyum. CEO Kim sudah memberitahuku tentang kalian semua. Kalian benar-benar datang untuk Jiliun Silikon saat kami membutuhkannya. Songmi terkejut. Tunggu, Jiliun Silikon. Soyung juga berkata, Anda CEO-nya. CEO Seol menjawab, iya, benar. Songmi berkata, terima kasih karena sudah mempercayai kami. Saya Songmi. Songwan berkata, saya Songwan. CEO Seol tertawa kecil. Senang bertemu kalian semua. Maaf mengganggu saat kalian bekerja. Soyung menjawab, ah, tidak sama sekali. CEO Seol berkata, aku akan bergantung pada kalian. Mereka menjawab, iya, Pak, kami akan melakukan yang terbaik. CEO Seol berkata lagi, suatu kehormatan bisa bertemu dengan kalian. Dalam hati Cheolmin bergumam, mereka benar-benar terlihat bangga dengan pekerjaan mereka. Songmi berkata pelan, ayo lakukan yang terbaik. Mereka menjawab, iya, tentu, kita akan melakukan yang terbaik. Beberapa saat kemudian, mereka berada di ruang meeting. Dalam hati Cheolmin bergumam, setelah itu kami berbicara dengan CEO Seol, Daewon. Kami membahas kontrak konsultasi dan tugas-tugas yang akan kami tangani. Setelah pembicaraan panjang, CEO Seol berkata, sepertinya aku harus undur diri sekarang. Senang sekali bisa berbicara dengan kalian semua. Songmi berkata, senang bisa berbicara dengan Anda juga. Suatu kehormatan bagi kami. CEO Seol tersenyum. Pegawaimu tampaknya menikmati pekerjaan mereka. Aku suka melihat itu. Cheolmin menjawab, mereka orang-orang yang baik. Izinkan saya mengantar Anda keluar. CEO Seol berkata, tentu. Sesampainya di depan gedung dekat pinggir jalan, CEO Seol berkata, aku ingin melanjutkan ini saat makan malam, tapi aku sudah ada acara. Cheolmin menjawab, jangan khawatir, kita selalu bisa melakukannya lain kali. CEO Seol berkata, senang mendengarnya. Aku akan mengirimkan kontrak dan data melalui asistenku besok. Cheolmin berkata, ngomong-ngomong, bagaimana kalau kita sedikit menunda penandatanganan kontrak? CEO Seol berpikir sejenak. Tidak masalah. Lagi pula itu hanya formalitas. Boleh aku tahu alasannya? Cheolmin menjawab, saya tahu ini mungkin terdengar tidak sopan, tapi ada perusahaan yang ingin saya jadikan kontrak pertama dengan perusahaan saya. Lalu CEO Seol berkata, perusahaan mana yang kamu ingin jadi yang pertama membuat kontrak? Aku sama sekali tidak keberatan, aku hanya bertanya. Cheolmin menjawab, tidak, sama sekali tidak masalah. Itu adalah perusahaan bernama Hansung Textiles. CEO Seol terlihat sedikit terkejut, lalu tersenyum kecil. Ah, begitukah? Kalau begitu lakukanlah. Cheolmin berkata, terima kasih atas pengertiannya. CEO Seol menjawab, tidak masalah, aku punya waktu yang luar biasa menikmati perusahaan dan pegawaimu. Itu sudah cukup bagus bagiku. Namun Cheolmin bertanya, apa ada yang salah? Tolong beritahu aku. CEO Seol menggeleng. Tidak ada. Dalam hati Cheolmin bergumam, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Cheolmin berkata, mungkin kita akhiri sampai di sini dan lanjutkan lain kali. CEO Seol mengangguk. Mungkin, ya, terima kasih atas segalanya. Aku akan pergi sekarang. Cheolmin sedikit menunduk. Tolong hati-hati di jalan. CEO Seol membuka pintu mobilnya. Sampai jumpa. Lalu ia pergi dengan mobilnya. Saat itu Cheolmin bergumam, apa yang dia sembunyikan? Aku penasaran apa yang dia pikirkan. Setelah kembali ke perusahaannya, Songmi menghampirinya. Sunbae, kenapa kamu tidak memberitahu kami? Yang lain ikut berkata, iya. Songwan berkata, apa kamu tahu betapa mengejutkannya tadi? Cheolmin tersenyum tipis sambil tertawa kecil. Jadi bagaimana keadaan kalian? Songwan menjawab, bagaimana menurutmu? Jantungku masih berdetak keras. Cheolmin berkata, aku bukan maksud itu. Maksudku bagian tentang menukar kartu bisnis. Soyung bertanya, tunggu, kartu bisnis. Lalu Soyung melanjutkan, jujur saja, itu terasa tidak nyata. Aku sudah mencari tahu, Jiliun Silikon bukan perusahaan kecil, dan CEO mereka memberi kita kartu bisnisnya. Dia sangat murah hati, masih sulit dipercaya. Iya, lanjutnya, rasanya seperti kita menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan di saat yang sama, aku tidak yakin kalau aku layak menerima kartu bisnisnya. Cheolmin menjawab, jangan khawatir, itu pengalaman yang bagus untukmu. Setelah ini, kamu tidak akan kesulitan menghadapi pegawai dari perusahaan lain. Mereka bertiga sedikit terkejut. Cheolmin melanjutkan, CEO macam apa yang menukar kartu bisnisnya dengan pegawai biasa dari perusahaan lain? Soyung berkata, ah, itu benar. Songmi ikut berkata, bahkan CEO Wang dari ARM Motors tidak melakukan itu. Songwan menambahkan, aku tidak bermaksud mengatakan CEO Wang salah atau apa. Soyung berkata, tapi aku belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Cheolmin berkata, itu menunjukkan seberapa tinggi dia menghormati kita.
Soyung bertanya. Sungguh, Cheolmin melanjutkan, ingat ini mulai sekarang. Kalau hanya langit yang menjadi batas kita, jangan pernah melupakannya. Mereka menjawab serentak, iya, bos. Beberapa saat kemudian, Cheolmin kembali bekerja di ruangannya, sementara yang lain berdiskusi dengan gembira. Songmi berkata, menurutku itu berarti kita akan bekerja sama dengan Jiliun. Soyung menjawab, ya, itulah yang dia katakan. Songwan berkata, baiklah, ayo pelajari mereka. Sementara Cheolmin yang menatap mereka bergumam dalam hati. Sepertinya hal itu membantu meningkatkan kepercayaan diri mereka. Setelah itu, Cheolmin mengambil ponselnya dan berkata, oke, mari kembali bekerja. Saat itu dia menelepon seseorang. Orang yang ditelepon berkata, Cheo Kim, apa ada yang bisa aku bantu? Cheolmin menjawab, bukan hal besar, aku hanya penasaran tentang sesuatu. Orang yang ditelepon berkata, silakan bertanya. Cheolmin berkata, ya, tentang produksi motor Anda. Apa ada kemungkinan Anda menggunakan silikon? Orang yang ditelepon menjawab, faktanya kami menggunakan silikon di beberapa produk kami, terutama untuk penyegelan. Kenapa kamu membahas ini? Cheolmin berkata, begitu ya, jadi apakah produk silikonmu diambil dari Jiuyul Silikon? Orang itu menjawab, Jiuyul Silikon, mungkin saja, tapi aku tidak yakin kami pernah menggunakan produk mereka sebelumnya. Cheolmin berkata, mereka sekarang sudah menjadi klien baru kami, jadi kalau timbul kebutuhan, aku bisa memeriksa kembali dan membandingkan produknya. Orang di telepon berkata, kita tidak perlu melakukan semua itu. Kalau kamu yang merekomendasikan produknya, kita bisa langsung menggunakan produk mereka. Cheolmin menanggapi sambil tertawa kecil. Tetap saja, pertama-tama kita harus memastikan kualitas produk mereka cocok dengan produk milikmu. Kita bisa menggunakan produk mereka setelah itu. Orang di telepon berkata, baiklah, aku masih tidak melihat kebutuhan besar untuk itu, tapi karena mereka klienmu, aku mengerti. Cheolmin berkata, lebih baik berada di sisi yang aman untuk jaga-jaga. Orang itu menjawab, sangat bagus, aku mengerti. Kita akan membicarakan sisanya nanti. Lalu Cheolmin mematikan telepon dari Cheo Wang dari armotor tersebut. Keesokan harinya di kantor, Cheolmin yang baru masuk berkata, selamat pagi. Tiba-tiba dia melihat karyawannya dan bertanya, ada apa? Songwan berkata, Sunbae, sebelah sana. Cheolmin bertanya, kenapa? Apa yang tiba-tiba? Seseorang sudah duduk di ruang meeting. Dalam hati Cheolmin bergumam, Presiden Bang Jong. Songmi berkata, Sunbae, tamu itu, apa yang harus kami lakukan? Cheolmin bertanya, apa? Kalian baik-baik saja? Songmi menjawab, maksud kami baik-baik saja. Kenapa kami tidak baik-baik saja? Sambil tertawa kecil, Cheolmin lalu menepuk bahunya dan berkata pelan, dia datang atas kemauannya sendiri. Dia pasti berpikir tidak ada pilihan lain. Jangan khawatir, Songmi bertanya, apa itu benar? Cheolmin menjawab, setidaknya itulah yang dia percayai. Bagi kita, ini hanyalah awal dari masa depan kita. Aku akan kembali dalam 1 menit. Songmi berkata, sebentar, aku belum memberinya tahu. Cheolmin menjawab, tidak perlu, kirimi saja Kang Jo SMS dan beritahu dia tentang semua ini. Suruh dia bersiap. Songmi menjawab, oke. Sementara itu, ketua Bang Jong yang sudah duduk di sana hanya terdiam sambil menatap kartu bisnis di tangannya. Dalam hati ia bergumam, kapan dia akan datang? Saat itu, Cheolmin duduk di hadapannya sambil tersenyum lalu berkata, terima kasih karena sudah meminta maaf. Ketua Bang Jong sedikit terkejut lalu segera tersenyum. Itu sudah kewajibanku, katanya sambil tertawa kecil. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu tetap kesalahanku, dan aku harap kau bisa mengerti. Cheolmin berkata, aku senang karena kita bisa menyelesaikan masalah itu. Namun, Ketua Bang Jong bertanya, apa ada yang salah? Cheolmin menjawab, biaya kontrak akan lebih baik bagi kita jika kita menegosiasikan kembali jangka waktunya. Ketua Bang Jong berkata, aku juga ingin menyinggung hal itu. Karena kita sudah sejauh ini, ayo lakukan ini. Ia tersenyum, menggandakan jumlah awal. Ya, menggandakannya. Bagaimana menurutmu? Sementara itu, di luar ruangan, Kang Jo yang melihat ke dalam berkata, tunggu, apa semua ini hanya untuk membuat Cheolmin menandatangani kontrak? Soyung berkata, tidak mungkin. Sunbae bukan tipe orang yang semudah itu. Songwan berkata, uang bukanlah masalah dalam situasi ini. Songmi juga bertanya, aku tidak mengerti kenapa dia melakukannya. Di dalam ruangan, Cheolmin berkata, aku tidak menyangka Anda akan menggandakan bayarannya. Ketua Bang Jong menjawab, aku membuat kesalahan seperti manusia lain, tapi aku ingin memperbaikinya dan menyelesaikan semuanya. Itulah kenapa aku pikir aku harus membayar 2 kali lipat. Cheolmin berkata, kalau Anda mengikuti saran kami, saya bisa menjamin kita akan mematahkan rekor penjualan tahunan. Ketua Bang Jong terlihat bersemangat. Mematahkan rekor penjualan tahunan, bisakah kita melakukannya saat bersaing dengan Han Jung? Cheolmin berpikir sejenak lalu berkata, seperti yang saya katakan, tapi itu untuk tahun depan. Ketua Bang Jong terkejut, oh, aku mengerti. Aku akan sangat menghargai jika kau bisa membantu kami.
Cheolmin menjawab, tidak perlu bagi kita untuk melanjutkan pembicaraan tentang itu sekarang. Ketua Bang Jong berkata, benar, semua itu tidak berarti apa-apa tanpa kontrak. Aku suka kepercayaan dirimu, dan aku sangat berterima kasih. Cheolmin berkata, tidak perlu khawatir, jika saran kami tidak berhasil, saya akan membayar kompensasi untuk menutup kerugian. Ketua Bang Jong tampak sedikit heran. Kau baru saja memulai perusahaan ini. Apakah kau bisa menanggung kerugian sebesar itu? Cheolmin menjawab tenang, berita menyebar dengan cepat. Saya yakin Anda tahu itu dari pengalaman. Haruskah saya menarik kata-kata saya? Ketua Bang Jong tertawa kecil. Tentu saja aku tahu, aku tidak menyangka kau akan sebertekad ini. Menarik ya, berapa banyak kesalahpahaman yang kita miliki. Cheolmin berkata, karena kita sedang membicarakannya, sebaiknya kita membahas jangka waktu kontrak sebelum lanjut. Apa ada hal yang ingin Anda ubah? Ketua Bang Jong tersenyum. Tidak ada, mari lanjutkan dengan yang kita miliki sekarang. Sepertinya aku harus berterima kasih pada CEO Seoul untuk ini. Setelah menandatangani kontrak, Cheolmin berkata, dengan ini, kontrak ini sekarang berlaku. Ketua Bang Jong mengulurkan tangan. Sempurna, CEO Kim. Ayo buat ini berhasil. Aku harap perusahaanmu akan menjadi bantuan besar bagi kami. Cheolmin menjabat tangannya. Serahkan padaku. Saya menantikan kerjasama ini. Ketua Bang Jong tersenyum. Aku juga. Pada malam harinya, di perusahaan, Cheolmin dan rekan-rekannya masih sibuk bekerja. Sementara itu, Kang Jo hanya berdiam diri. Tiba-tiba ia berdiri dengan wajah sedikit kesal. Song Mi berkata, Kang Jo opa. Namun Kang Jo langsung menghampiri Cheolmin. Hei, Kim Cheolmin, apa yang salah denganmu? Kau membuat kontrak dengan orang itu. Apa kau lupa bagaimana dia merendahkanmu? Entah bagaimana kau menandatangani kontrak dengannya seolah tidak terjadi apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi? Cheolmin menatapnya tenang lalu bertanya, Kang Jo, kenapa kau berpikir aku memutuskan menandatangani kontrak itu? Kang Jo menjawab, itulah yang membuatku penasaran. Kenapa kau tidak bersikap seperti biasanya? Apa karena kau merasa harus membayar gaji kami? Apa kau benar-benar berpikir kami akan puas hanya karena mendapatkan uang darinya? Cheolmin mengangkat tangan sedikit. Hei, sebentar, tenanglah. Ini juga untuk kalian semua. Dengarkan aku, kita lihat ini langkah demi langkah. Ia berpikir sejenak. Aku mulai dari mana? Ya, pertama, ada pasal 4 sebagai pertimbangan. Hanjong Textiles tidak bisa bekerja dengan perusahaan konsultasi lain selama kontrak ini berlaku. Kang Jo berkata, kita semua sudah tahu itu. Aku tidak yakin kemana arah penjelasanmu. Song Mi menambahkan, iya, kontraknya cukup jelas tentang jangka waktu kerjasama. Cheolmin melanjutkan, selain itu, ada juga pasal 5. Konsultasi kita akan melayani Hansung Textiles dengan seluruh layanan saran manajemen bisnis. Dan hanya kita yang memiliki hak dalam perjanjian ini untuk memprosesnya. Soyoung berkata, itu hanya karena dia mengharapkan kita mengurus semuanya untuknya. Cheolmin melanjutkan, bagian terakhir dari kontrak itu juga memberi kita celah untuk menyingkirkan presiden bank. Kita hanya perlu memenuhi kewajiban biaya selama kontrak berlangsung dan membiarkan mereka mengurus sisanya sendiri. Seseorang seperti itu tidak layak menjalankan perusahaan. Lalu Song Mi berkata, menurutku itu akan bagus. Tapi apakah kita akan baik-baik saja kalau itu terjadi? Song Wan juga berkata, bagaimana kalau Han Sung Wo memutuskan mengajukan keluhan terhadap kita sebagai akibatnya? Soyoung menambahkan, ya, mungkin Han Seng tidak akan melakukan apapun. Kang Jo ikut berkata, jadi apa yang harus kita lakukan kalau apa yang Song Wan katakan benar terjadi? Apa kau punya rencana untuk mengatasinya? Cheolmin tertawa kecil. Kang Jo langsung berkata, berhenti tertawa dan jelaskan pada kami. Cheolmin menjawab, tunggu sebentar, sekarang waktunya kalian menerima gaji. Kang Jo bertanya dengan heran, maksudmu sekarang? Cheolmin mengangguk, kita akan merayakan gajian pertama kalian dengan pergi makan malam. Pilih restoran dan buat reservasi. Kang Jo terkejut. Sekarang, Song Mi berkata, Kang Jo opa, aku harap kamu tidak keberatan mengurusnya. Kang Jo tersenyum tipis. Ini juga gajian pertamaku, jadi aku ingin semua orang menikmati waktu yang menyenangkan. Tiba-tiba, notifikasi di ponsel mereka masing-masing berbunyi secara bersamaan. Cheolmin berkata, itu suara yang menandakan kalian sudah digaji. Kang Jo langsung menatap ponselnya. Cheolmin melanjutkan, bulan pertama biasanya sulit bagi semua perusahaan, tapi sepertinya kita berhasil melewatinya dengan baik. Terima kasih atas kerja keras kalian. Kang Jo berkata, Cheolmin, aku pikir angka di sini terlalu banyak. Song Mi juga berkata sambil menatap ponselnya. Aku juga tidak percaya. Kang Jo bertanya lagi, apa kau yakin mengirim jumlah yang benar? Cheolmin hanya tersenyum. Kalian sudah bekerja sangat keras, jadi kalian pantas mendapatkan bonus. Song Mi tersenyum lebar. Wow, kontrak pertama dan gaji pertama kita ini luar biasa. Song Wan ikut berkata, bonusnya sebagus makan malam. Terima kasih, Sun Bae. Soyoung berkata, kita punya bos terbaik yang pernah ada. Dalam hati, Cheolmin bergumam. Sepertinya sekarang giliranku untuk berterima kasih pada seseorang. Kami baru saja membuat kontrak dengan Hansung.
Aku tahu mungkin akan ada beberapa masalah yang muncul, tapi aku yakin tahu cara menghadapinya. Meskipun orang lain mungkin mempertanyakan keputusanku sekarang, aku akan membuktikan di masa depan bahwa ini pilihan yang tepat. Setelah mengirim pesan itu, di sisi lain, di ruang kerja CEO Seol, ia menatap ponselnya yang baru saja menerima pesan masuk. CEO Seol berkata, "Hei, SMS dari CEO Kim. Nampaknya semuanya berjalan dengan baik. Kalau begitu, balasan singkat saja sudah cukup." Beberapa saat kemudian, Cheolmin membaca balasan itu. "Aku menghormati keputusanmu." Dalam hati, Cheolmin tersenyum. "Aku harus memenuhi ekspektasinya." CEO Seol Daewon, setelah aku memberi Hanjong Tekstil pelajaran tentang kerendahan hati, berikutnya akan menjadi giliran Hanjong Fashion. Pada akhir minggu, di sebuah tempat pangkas rambut, Cheolmin keluar dengan penampilan rapi setelah selesai dipangkas. 1 jam kemudian, di rumah Cheolmin, orang tuanya Cheolmin duduk di meja sambil minum kopi di meja. Tiba-tiba dari pintu terdengar suara Yun Ah. "Ayolah, kenapa kalian mencoba menghentikanku? Aku harus pergi bekerja." Ibunya berkata, "Sayang, tunggu dia sebentar." Yun Ah berkata lagi dengan nada sedikit kesal. "Dia yang meminta kita datang kemari, tapi dia sendiri bahkan belum ada di sini. Kenapa dia selalu seperti ini?" Tiba-tiba Cheolmin masuk dan berkata, "Aku sudah di sini." Yun Ah langsung menoleh. "Kenapa kamu sangat terlambat?" Namun setelah melihat hadiah yang dibawa kakaknya, ekspresinya berubah. "Astaga, apa ini?" Cheolmin menjawab santai. "Aku pikir kamu ingin pergi karena sangat sibuk." Yun Ah langsung tersenyum manis. "Ya, tidak sesibuk itu. Aku hanya memastikan ibu dan ayah merasa nyaman saat menunggumu." Ibunya dan ayahnya yang duduk di meja memandang bingung. Ibunya bertanya, "Cheolmin, apa semua ini?" Ayahnya berkata, "Jujur saja, setiap kali kamu melakukan ini, rasanya aku hampir terkena serangan jantung." Cheolmin meletakkan hadiah di atas meja. "Ibu, ayah, aku punya sesuatu untuk kalian." Ibunya terkejut. "Astaga," Cheolmin melanjutkan, "aku tidak yakin kenapa banyak orang merekomendasikan ini padaku, tapi aku memutuskan untuk mengikuti saran mereka." Ibunya memegang bungkus hadiah. "Nak, apa ini?" Cheolmin tersenyum. "Kalian akan tahu saat membukanya. Jangan khawatir, ini bukan sesuatu yang terlalu mewah." Ibu dan ayahnya saling berpandangan sebelum membuka hadiah itu. Saat membukanya, ibunya terkejut. "Ah, apa? Piyama." Sementara itu, Yun Ah membuka hadiahnya yang berisi baju. "Wow, apa ini? Ini cantik sekali." Cheolmin berkata sambil tersenyum kecil. "Berdasarkan reaksimu, sepertinya bukan dari merek yang kamu suka." Yun Ah mendengus ringan. "Apa? Seberapa dangkal aku menurutmu? Ini sangat lembut." Dalam hati, Cheolmin bergumam, "Aku senang semua orang menyukainya." Saat itu, Cheolmin berkata, "Mungkin akan lebih baik kalau kau memakai sesuatu di bawahnya. Aku tidak yakin apakah kau mau, tapi menurutku ini akan cocok, apalagi mengingat cuacanya." Ibunya menatapnya dengan heran. "Nak, ada apa dengan semua ini?" Ayahnya perlahan memegang bahu ibunya. Ibunya menoleh. "Sayang," ayahnya tersenyum hangat. "Jadi seperti ini rasanya. Wow, aku sangat bangga dan bahagia. Terima kasih atas semua ini, sungguh." Ibunya tiba-tiba terdiam sejenak. "Tunggu, Cheolmin, mungkinkah ini?" Cheolmin tersenyum lembut. "Itu benar, Bu. Ini karena aku ingin merayakan gajian pertamaku." Ibunya menutup mulutnya karena terharu. "Astaga, rasanya begitu nyata. Ini gaji pertama anak kami. Kamu pasti sudah sangat lelah bekerja keras, tapi masih memikirkan untuk memberi kami hadiah." Ibu, air mata mulai mengalir di pipi ibunya. "Terima kasih, sungguh, terima kasih banyak." Ia memeluk baju itu erat-erat. "Aku sangat bersyukur." Cheolmin kemudian berlutut di bawah meja dan berkata pelan, "Ibu, ayah, kalian sudah tidak perlu mengkhawatirkanku lagi saat aku tidur. Kalian tidak perlu lagi memastikan apakah aku masih bernapas." Ia menarik napas dalam. "Mulai sekarang, kalian bisa merasa bebas dan lebih tenang. Sudah tidak ada beban yang harus kalian pikul. Sebagai anakmu, dan kakak Yun Ah, aku janji tidak akan melakukan hal bodoh lagi." Yun Ah yang berdiri di samping mereka ikut terharu. Cheolmin melanjutkan, "Terima kasih karena sudah sabar denganku, sampai akhirnya aku bisa mengatakan kalimat ini." Ibunya berbisik pelan, "Nak." Dalam hati, Cheolmin bergumam, "Rasanya nyaman, keluarga." Beberapa saat kemudian, di depan sebuah gedung, Yun Ah berkata panik, "Yun Ah, aku terlambat. Aku benar-benar terlambat." Cheolmin menjawab santai, "Aku sudah bilang naik taksi saja, kamu pasti baik-baik saja." Yun Ah mengerutkan kening. "Ah, kamu idiot. Kenapa baru bilang sekarang?" Cheolmin tertawa kecil. "Kenapa ya aku masih jadi kakak idiotmu?" Yun Ah mendengus. "Kau akan selalu jadi kakakku, dan selalu jadi kakak idiotku." "Aku terlambat, sangat terlambat." Ia berjalan cepat menjauh. Cheolmin memanggil, "Kamu bahkan bisa melihat dengan jelas tidak, dengan mata sebengkak itu?" Yun Ah hanya berteriak, "Cepat, baiklah, ayo." Mereka pun segera memanggil taksi. Beberapa saat kemudian, di sebuah kafe, seorang pelayan yang ternyata teman adiknya datang membawa kopi dengan sedikit gugup. "Tuan, ini kopi Anda."
Cheolmin menatapnya. Oh ya, kemarilah sebentar. Pelayan itu terlihat ragu. Maaf, Tuan, saya sedang bekerja sekarang. Cheolmin tersenyum tipis. Dan itu berarti kamu tidak bisa. Pelayan itu akhirnya duduk di hadapan Cheolmin. Sama sekali tidak ada alasan bagiku untuk bilang tidak, katanya sambil tertawa gugup. Baiklah, terima kasih untuk kopinya, kata Cheolmin. Pelayan itu segera menjawab, benar, kalau Anda tidak menyukainya, saya bisa menggantinya. Tolong beritahu saya jika ada masalah, saya akan memperbaikinya.